Ya, kembali lagi di channel Desa Fokus, yaitu channel yang membahas tentang desa, tentang aturan desa, tentang apa-apa yang ada di desa. Nah, di video kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang sanksi bagi kepala desa, kemudian sanksi bagi perangkat desa, kemudian sanksi juga bagi badan permusyawaratan desa yang terlibat dalam politik praktis. Namun sebelumnya jangan lupa untuk menekan like, share, and subscribe jika video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Jadi kemarin ini beredar himbauan daripada Dewan Pengurus Pusat Relawan Desa Nusantara untuk kepala desa, kemudian perangkat desa, lalu kemudian Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan BPD. Karena di tahun depan, yaitu di tahun 2024, itu akan diselenggarakan pemilihan umum, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, lalu kemudian pemilihan DPD Republik Indonesia, lalu kemudian DPR RI, kemudian DPRD provinsi, dan terakhir adalah DPRD kabupaten atau kota. Nah, tapi di video kali ini kita akan khusus membahas tentang bagaimana atau apakah sanksi daripada kepala desa, kemudian perangkat desa, kemudian BPD yang melanggar larangan terlibat dalam politik praktis. Jadi surat itu berisi tentang pelanggaran terhadap larangan keterlibatan aparatur pemerintah desa dalam politik, yaitu dapat mengakibatkan yang bersangkutan diberikan sanksi, mulai dari sanksi administratif, kemudian sanksi pemberhentian sementara, kemudian sanksi pemberhentian tetap, sampai dengan sanksi pidana berupa kurungan dan denda. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang sanksi-sanksi kepala desa, perangkat desa, kemudian BPD yang ikut dalam politik praktis. Jadi sanksi-sanksi yang bisa diberikan kepada kepala desa, kemudian perangkat desa dan BPD yang terlibat dalam politik praktis itu, yang pertama itu adalah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 30 ayat 1, bahwa kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis. Kemudian ayat 2, dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Kemudian di pasal 52 ayat 1 berbunyi, perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis. Kemudian ayat 2 berbunyi, dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Itu sanksi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 188, bahwa setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil, dan kepala desa atau sebutan lain lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan atau denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak Rp6 juta. Kemudian yang ketiga adalah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 490,
yang berbunyi setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Nah, pasal 494, setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa dan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Nah, jadi itu adalah sanksi-sanksi bagi kepala desa, perangkat desa, dan BPD yang melanggar larangan terlibat dalam politik praktis. Nah, surat itu disampaikan untuk kepala desa, perangkat desa, dan BPD yang dihimbaukan oleh Dewan Pengurus Pusat Relawan Desa Nusantara.